Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Shalom semua. Saya mengangkat topik pada hari ini yaitu dari Kitab Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bersama bahwa Kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud di saat ia diurapi menjadi raja tidak langsung menduduki tahtanya sebagai raja. Dia melewati proses demi proses. Dia melewati kesulitan demi kesulitan. Dia melewati hambatan demi hambatan. Sampai dia menjadi raja. Dan di sini Raja Daud berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita tahu bahwa Raja Daud di mana dulu orangnya yang biasa-biasa saja, yang pekerjaannya hanya menggembalakan domba-domba di padang rumput. Dan dia juga mempunyai keterampilan, yaitu bisa bermain musik, alat seruling dan kecapi. Dan Tuhan berkenan kepada Raja Daud. Dia memilih Raja Daud supaya dia bisa diangkat sebagai raja. Dan Tuhan memberikan semua kesulitan, Tuhan mengizinkan semua proses, semua hambatan-hambatan itu kepada Daud. Supaya Daud itu bisa menjadi pribadi yang kuat. Dan dia bisa layak dijadikan sebagai raja. Dan untuk sampai pada rancangan itu, semua harus melewati proses demi proses. Supaya ketetapan Tuhan bisa terjadi dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mengalami banyak kesulitan-kesulitan, jika kita mengalami banyak hambatan demi hambatan, banyak sekali proses yang bisa membuat kita kadang down, percayalah bahwa Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah kita untuk sampai pada rancangan Tuhan yang indah. Jadi kita harus sadar bahwa proses itu bisa menguatkan kita, bisa membawa kita ke dalam ketetapan Tuhan. Yang kedua, tangan Tuhan menopang orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bersama bahwa Raja Daud itu pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Dia pernah berzina dengan wanita cantik yang dimana itu bukan istrinya. Tapi Tuhan menegur dia. Tuhan tidak membiarkan orang yang berkenan kepadanya itu hanyut dalam dosa-dosa itu. Dan Tuhan menegur Raja Daud. Dan Raja Daud juga langsung menyadari dosa-dosanya. Dia tidak membuat pembelaan diri terhadap dirinya. Dia memilih untuk bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Karena Daud juga mau supaya segala sesuatu yang menjadi ketetapan Tuhan atas dirinya bisa terjadi. Dan Tuhan mengangkat kembali Daud. Tuhan mengangkat kembali Daud berdiri dan melanjutkan kepemimpinannya sebagai raja. Kita bisa lihat bahwa tangan Tuhan itu sangat luar biasa. Dia tidak membiarkan orang-orang yang berkenan kepadanya itu sampai tergeletak jatuh. Dia mengangkat Daud. Kita banyak mengalami sekali godaan-godaan yang mempengaruhi kehidupan kita. Dan kita juga sebagai manusia pasti tidak luput. Pasti ada aja yang
kemakan godaan-godaan. Sama seperti Raja Daud, walaupun dia pilihan Tuhan, yang namanya dia manusia, dia juga pasti kemakan godaan, yaitu dia tergoda dengan wanita cantik. Jika kita menemukan godaan-godaan yang bisa mempengaruhi kita, mari kita kuatkan iman kita. Dan jika kita ditegur Tuhan, kita jangan membuat pembelaan diri, dan kita harus menyadari bahwa kita salah dan kita harus berbalik kepada Tuhan. Dan bukan situasi yang mengendalikan kita, tapi Tuhanlah yang mengendalikan kita. Dan meskipun suatu saat nanti ketika kita jatuh, percayalah ada tangan Tuhan yang terulur mengangkat kita kembali. Sekarang saya akan membawakan pujian kesaksian buat Bapak Ibu Saudara-saudari supaya pujian ini bisa menghibur dan menguatkan iman Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap berhadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus